Tiba-tiba itu orang kafir meludahi mukanya Umar bin Khattab. Plok di Ciduhan. Umar bin Khattab nggak jadi membunuhnya, nggak jadi. Karena lah kurang sabar intinya, malah tambah emosinya, tambah emosi berapa? Justru Umar malah nggak jadi. Kenapa nggak jadi? Karena Umar nggak mau membunuh orang kafir karena hawa nafsu, karena kesel. Tapi Umar ingin membunuh orang kafir karena Allah, supaya mempunyai dapat pahala. Nggak jadi. Kemudian riwayat lain, ada orang kafir mau dibunuh, tiba-tiba dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Nggak jadi dibunuh, karena berarti dia sudah keluar dari kekafiran, sudah beriman. Nggak boleh kita membunuh orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, nggak boleh. Maka kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh dua-duanya tempatnya di neraka. Sahabat nanya, ya Rasul, kalau yang membunuh ditempatkan di neraka pantas? Pantas nggak? Pantas karena membunuh. Kok ini yang dibunuh juga di neraka tempatnya ya Rasul? Saya belum paham ya Rasul, tolong jelaskan. Begini, kalau ada 2 orang berkelahi nih, si A dan si A megang samurai, si B megang samurai, celurit, tapi beda. Nah, si A pasti ketika berkelahi dengan si B ini punya niat yang sama. Si A ingin membunuh si B, demikian pula si B ingin membunuh si A. Berarti niatnya sama-sama ingin membunuh. Kan gak bener anu si B. Berarti si B yang dibunuh tetap neraka. Sebab main lagi niat mah yang ngabunuh si tangan beda eleng hukum gitu kan. Jadi makanya kata Nabi al-qatil wal maqtul finnar, orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya akan masuk neraka selamanya. Berarti orang tersebut matinya nggak membawa iman, baik membunuh orang lain atau membunuh diri sendiri. Tidak gantung diri atau minum baik, frustasi, stres, gantung diri, tangkal toge, ya mau apa aja, malah toge gantung. Nah baik. Nah, jadi iman itu adalah diucapkan dengan lisan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nanti kita bahas mengenai 2 kalimat syahadat. Itu untuk membahas 2 kalimat syahadat saja. Kalau ingin sampai paham itu butuh waktu minimal 2 jam. Jadi kita lewat aja dulu ya. Nah, yang kedua, 2 kalimat syahadat yang sudah kita ucapkan, yang sudah kita ikrarkan dengan lisan, kemudian di dalam hati ditasdikkan, dibenarkan. Maksudnya hati kita harus mentasdikkan atau membenarkan terhadap makna yang terkandung dalam ucapan 2 kalimat syahadat yang telah kita ucapkan. Kan maknanya aku bersaksi, aku meyakini, aku mempercayai, aku mengimani bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan aku bersaksi, aku mengimani, aku mengidentikan, aku membenarkan, aku mempercayai bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Nah, 2 kalimat syahadat yang telah kita ucapkan dengan lisan itu maknanya dibenarkan di dalam hati kita, membenarkan terhadap makna yang terkandung dalam ucapan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Yang ketiga, wa amalu bil arkan, diimplementasikan, dimanifestasikan, direalisasikan, diaplikasikan bil arkan dengan seluruh anggota badan, dari mulai ujung rambut hingga ujung telapak kaki, semuanya digunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah sebagai bukti bahwa kita percaya kepada Allah. Jadi gak cukup mengucapkan doa, gak cukup. Contoh nih, ada orang Cina jatuh cinta kepada seorang wanita muslimah. Banyak nggak? Banyak nggak? Banyak. Wanita muslimah yang dinikahi oleh orang Cina. Orang Cina dia mikir, kalau Oe tetap beragama Buddha, melamar si dia pasti nggak diterima. Maka Oe punya cara pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Tapi dua sama, geus asup Islam geus berhasil menang awet, tetap ke sholat, ke ibadah, main masuk Islam karena ada apa-apanya, yaitu ingin mendapatkan perempuan. Nah terjadi Islam, sebab dia Islamnya baru hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat, hatinya belum membenar, anggota badannya belum membuktikan makna yang terkandung dalam ucapan syahadat untuk beribadah kepada Allah. Bagi Islam memang Islam kebodohan. Nah, jadi nggak cukup diucapkan saja, tapi hati kita harus membenarkan. Diucapkan sudah, hati pun sudah membenarkan terhadap makna yang terkandung dalam ucapan 2 kalimat syahadat. Diyakininya dengan keyakinan yang kuat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad Isa Allah. Tapi nggak dibuktikan. Katanya tidak ada Tuhan selain Allah, tapi mentalnya kan dukun. Padahal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Lisannya udah mengakui, mengucapkan tidak ada Tuhan selain Allah. Hatinya membenarkan bahwa Allah Tuhan kami, tempat kami meminta. Tapi realisasinya ya tidak menyembah Allah, malah minta kepada selain Allah. Percaya ke dukun, ke paranormal, ke ahli ternak, ke dukun ternak. Nah itu belum, nanti keimanan ditolak oleh Allah. Karena nggak ada bukti keimanan. Ada orang nih, itu motor saya, aku ngaku. Kemudian ditanya, mana bukti yang kuat bahwa ini motor kamu? Coba keluarkan BPKB ya tadi. Enggak ada. Mereka percaya ada nyopet. Ini harus dibuktikan. Enggak cukup diucapkan dengan lisan saja. Enggak cukup dibenarkan dalam hati saja, tapi buktikan dengan seluruh anggota badan kita, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itulah orang demikian untuk sementara penyampaian materi tentang rukun iman cukup. Selanjutnya dibuka waktu seluas-luasnya untuk tanya jawab. Jadi kalau bisa semuanya punya pertanyaan. Pertanyaan bebas, enggak mesti berhubungan dengan materi yang telah sampaikan. Barangkali ada pertanyaan lain, tapi tentang agama silakan bebas. Silakan dibuka. Bang, namun misalkan aya misalkan mainna bagi kana salat. Punten. Aya iklan. Agak kerasa dikit. Hah? Aya lalaki ngosok salat tapi bagi kana nginum oge. Kayak kumaha ya? Karena gimana diterima apa enggak kan? Kan mainnya sok jawab
abe balance na seimbang ya. Minum ongko, Sholat ongko. Abe Itu ditaripan tekan sholatnya itu. Bagi minum ongko, sok sholat ongko. Kumaha eta tah? Baik. Ini yang nanya siapa ini? Ari. 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 Heeh. Oh, digadunya. Heeh. Baik. Memang ya namanya juga manusia ya. Manusia itu diambil dari kata nasia. Nasia itu bahasa Arab, artinya lupa. Jadi memang itu tempatnya lupa, tempatnya salah sesuai sebagaimana dalam hadis dikatakan al-insan ma'al khotami wan nisyan. Kata Rasulullah dalam hadis, manusia itu memang tempatnya salah dan tempatnya lupa. Tapi tolong hadis ini jangan dijadikan senjata, jangan dijadikan kekuatan dalil untuk kita, jangan dijadikan alasan untuk kita dosa. Betul, hadis mangga salah, manusia tempat salah, manusia tempat lupa. Karena yang nggak pernah salah hanya Allah. Yang nggak pernah lupa hanya Allah. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah nggak pernah ngantuk, nggak pernah tidur, nggak pernah lupa. Betul, itulah manusia, kelemahan di situ. Kalau nggak begitu bukan manusia namanya. Baik, tapi tolong hadis ini jangan disalahgunakan, jangan lalu kemudian serta merta dijadikan dalil, jaga alasan untuk kita sepuas-puasnya menuntut dosa. Karena khawatir kalau kita menuntut dosa, khawatir belum sempat bertaubat, ajal kematian keburu datang. Nah itu yang celakanya. Kan kita nggak tahu yang namanya datang ajal, datang kematian nggak ada yang tahu dan nggak akan pernah dikasih tahu. Mati itu datang tidak hanya kepada orang yang sudah sakit. Banyak orang yang lagi sehat, nggak sakit tetap juga datang mati. Banyak. Contohnya kejadian kemarin belum lama tuh, tanggal 15 September 2022 bertepatan dengan tanggal 17 Sofar tahun 1440 Hijriah, ada seorang ustazah namanya Ustazah Taslimah sedang mimpin tahlilan, sedang mimpin tawasulan di pengajian rutin hari Kamis yang diselenggarakan di Masjid Al-Barkah, Jakarta Selatan, di pesantren As-Safi'iyah. Itu udah viral di video. Pas dia sedang baca ayat kursi, wa ilahukum ilahu wahid, geledak Tunduk. sampai ibu yang di sampingannya kaget, nggak bangun-bangun sampai sekarang, udah pindah ke Sukabumi. Pada orangnya sehat nggak sakit, itulah kematian. Jadi di mysteries of problem, mati itu adalah suatu hal yang misteri. Yang jelas kata Allah dalam Al-Quran surat 56 surat Al-Waqiah 27 ayat 60, Allah sudah menegaskan, nahnu qaddamna bainakumul mauta wa ma nahnu bimasbuqin. Kata Allah, kami telah menentukan kematian di antara kalian dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan. Berarti kematian di antara kalian sudah ada ketentuannya. Ketentuan apanya? Pertama, ketentuan waktu. Kapan kita akan mati? Itu sudah ditentukan. Cuma kita nggak dikasih tahu. Cuma kalau sudah datang ajal, kita nggak bisa menolak. Siapapun kita, apapun profesi kita, apapun jabatan kita, apapun pangkat kita, mau bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, mau bintang 7 sekalian.
tetap mau bisa nolak kematian. Berarti kita hidup dalam dunia ini hakikatnya lagi nunggu giliran mati. Setiap hari pasti ada yang mati. Enggak di kampung kita, di kampung orang lain. Nah nanti juga kita kebagian giliran. Tenang. Sabar. Nah kita khawatirnya supaya beres katanya sholat iya mabok kita iya. Oke lah kalau begitu maunya bro. Nah saya khawatirnya mending masih beruntung kalau datang kematiannya sedang sholat. Itu dia. Sesolongan datang malaikat Jibril cabut nyawa atau tabrak motor. Nah itu berarti matinya nggak membawa iman. Karena orang yang matinya dalam keadaan mabuk itu imannya keluar. Nah itu bilang nih. Nah khawatir seperti itu. Walaupun kita memang manusia tepat salah tepat tuh. Tapi ini tolong jangan dijadikan dalil, jangan dijadikan alasan untuk kita terus berbuat dosa. Memang betul, nggak ada manusia yang tidak pernah berbuat dosa, betul itu. Jangankan kita manusia biasa, Nabi Adam saja pernah berbuat kesalahan. Dan kesalahannya itu dilakukan di dalam surga, bukan di dunia. Kesalahannya bukan mabuk, bukan zina, cuma memetik buah yang dilarang oleh Allah. Akhirnya Nabi Adam sama si Jawa diusir dari dalam surga. Hanya berbuat kesalahan satu kali. Lalu bagaimana kalau kita banyak berbuat kesalahan 1 kali, 2 kali, 3 kali, 100 kali? Waktu itu Nabi Adam saja hanya 1 kali berbuat kesalahan dikeluarkan dari surga. Sementara kita pengen masuk surga, tapi banyak kesalahan. Kira-kira gimana? Ayo. Nah ini yang kita khawatirkan. Betul. Allah pernah bersabda dulu Bani Adamu khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam yaitu manusia, apapun warna kulitnya, apapun bahasanya, apapun bangsanya, apapun negaranya, dimanapun ia bertempat tinggal atau berhidup, setiap manusia anak Adam pasti pernah berbuat salah, termasuk agak banyak kesalahan. Kata Nabi, wa khairu khata'in at-tawwab. Sebaik-baik manusia yang pernah berbuat kesalahan adalah mereka yang segera bertaubat kembali ke jalan yang benar. Itulah manusia yang terbaik. Jadi manusia yang terbaik bukan manusia yang tidak pernah berbuat dosa. Kenapa? Karena tidak ada manusianya yang tidak pernah berbuat dosa. Pasti manusia berbuat dosa. Justru manusia terbaik itu manakala dia berbuat dosa karena kehilafannya, kealpaannya, karena kebodohannya, dia sadar cepat bertobat kepada Allah. Innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima tobat. Asal tobatnya benar-benar tobat. Nyesel pernah berbuat dosa. Nyesel dalam hati, nadam namanya. Kemudian jadi dalam hati kita akan mengulangi lagi perbuatan dosa untuk kedua kalinya dan seterusnya. Kemudian berusaha memperbaiki diri. Kemudian berbanyak beristighfar. Rasulullah saja, Rasulullah yang dijaga oleh Allah dari melakukan perbuatan dosa sekecil apapun, dimaksum oleh Allah, dan beliau sudah mendapatkan jaminan masuk surga. Bahkan pintu surga itu akan dibuka oleh beliau. Jadi orang yang paling pertama akan masuk surga itu Rasulullah, Nabi. Sebelum para nabi yang lainnya masuk surga, beliau paling pertama masuk surga. Dan beliau itu masuk surga dijemput oleh malaikat Jibril Mikail nanti. Ada keterangannya. Rasulullah aja yang tahajudnya tiap malam. Yo, kita tahajudnya tiap malam enggak? Kan seminggu 7 malam, tahajudnya berapa kali kita? Bisa. Rasulullah yang setiap hari Senin Kamis puasa, yang setiap hari membaca Quran, gak pernah tinggal,
yang akhlaknya bagus, mulia. Rasulullah saja beliau setiap hari bertobat kepada Allah 100 kali. Memperbanyak toh, bukan memperbanyak. Ini teladan kita, patut kita contoh. Padahal beliau tahajudnya tiap malam. Sampai satu malam istri beliau yang bernama Umairah atau Siti Aisyah terjaga dari tidurnya bangun, melihat Rasulullah sedang sujud tengah malam. Selesai Rasulullah sholat tahajud, Siti Aisyah menghampiri beliau, ya Rasulullah, ya Habib Allah, wahai utusan Allah, wahai kekasih Allah, engkau begitu rajin beribadah kepada Allah, padahal engkau sudah dijamin masuk surga, padahal engkau orang yang pertama kali akan masuk surga sebelum para nabi yang lain, padahal engkau tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah berbuat salah, tapi kenapa engkau begitu rajin bangun malam untuk tahajud? Begitu rajin bangun malam. Alhamdulillah orang yang rajin bangun malamnya. Ngan beda unggul. Kayak Rasulullah tahajud orang ki, modal. Beda tipis antara Rasulullah kita beda tipis. Rasulullah sedikit makan, kita mah sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit makan. Nanti Rasulullah banyak puasa. Rasulullah sedikit tidur, kita mah sedikit-sedikit tidur, sedikit-sedikit waktu subuh tidur, beda dikit. Nah, itu Rasulullah yang begitu mulia aja. Setiap hari beliau bertaubat kepada Allah 100 kali. Setiap hari beliau beristighfar mohon ampun 100 kali, padahal nggak ada dosanya. Ini teladan buat kita contoh. Jadi kalau mau kita mencontoh, contoh Rasulullah. Kalau mengidolakan seseorang, idolakan Rasulullah. Jangan mengidolakan orang-orang kafir. Jangan mencontoh orang-orang yang nggak paham agama. Nah, Rasulullah bersabda, wallahi fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Demi Allah, setiap hari aku bertobat kepada Allah 100 kali. Rasulullah banyak menangis dosa, padahal nggak ada dosanya. Lah kita malah sebaliknya, banyak dosa tapi ketawa-ketawa, bahkan berbuat dosa dengan bangga. Akhirnya preman, akhirnya ceker, bapak modal di sini. Udah dikubur preman. Nah, Rasulullah beliau bersabda, wallahi la anni astagfirullah kulla yaumin mi'ata marrah. Demi Allah, setiap hari aku menangis beristighfar mohon ampun Allah 100 kali. Itu Rasulullah, teladan kita yang notabene dijaga dari perbuatan dosa. Tetap beliau astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Perbanyak istighfar. Barang siapa yang selalu memperbanyak istighfar, pertama, ja'alallahu min kulli dhaiqin makhraja, maka Allah akan menjadikan dia solusi terbaik, jalan keluar terbaik dari setiap kesempitan hidupnya. Kemudian wa min kulli faraja, dan Allah akan memberikan kelongsongan, kelonggaran, kegembiraan dari setiap kebingungannya, kesedihannya. Warojaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberinya rezeki dari arah-arah yang tidak disangka-sangka. Itu keuntungan banyak beristighfar. Nanti datang rezekinya ada sangka-sangka, tahu-tahu dia ngasih uang gitu. Kalau kita membiasakan beristighfar minimal 100 kali tiap hari. Kalau Rasulullah aja nggak ada urusan istighfar, masa kita yang banyak urusan nggak istighfar? Malu dong kita sama Rasulullah, betul nggak? Malu, kita harus nih. Baik, sekarang masuk jawabannya. Jawabannya begini, ada orang sholat ya sholat. Ada apa ada? Oh ya, nenggak botol gitu ya.
Tapi waktunya mabuk ya mabok. Jadi masih suka mengkonsumsi miras santika. Miras santika itu singkatan dari minuman keras dan narkotika. Apapun bentuknya, apapun namanya, seperti bir, brandy, alkohol, kamput, meson, magadon, mandolit, kopi miring, kopi nexol, kopi bolong, kopi mengerti dan lunas, leksotan, ganja, sabu-sabu, nipah, LPK, apapun namanya. Sholat ya sholat, mabok ya mabok. Itu namanya STMJ. Sholat terus maksiat ya. Ibarat kita ya, ibarat kita mencuci pakaian kita udah bersih, amak kita dimasukin lagi ke kocok, diinjak-injak, ibarat gitu ya. Pakaian udah bersih, malah dimasukin ke comberan yang air hitam bau. Nah, kalau umpama ada orang seperti ini berarti ya begini apa begini. Yang salah setting. Ayo. Nah, kita mencuci pakaian berarti tujuannya supaya pakaian bersih. Nah, ini pakaian udah bersih, udah dijemur, udah kering, udah dilicin, terus sekarang udah dilipat. Dikacau-kacauin deh. Nah, seperti itu. Nah, kayak begitu. Nah, baik. STMJ namanya itu. Sholat terus maksiat jalan. Nah, menurut keterangan dalam hadis begini. Asarobu nafarin la yaqbalu sholatahu. Ada 10 golongan yang sholatnya akan ditolak oleh Allah, tidak diterima. Walaupun sholatnya rajin, tapi sholat yang mereka kerjakan di hari kiamat oleh Allah ditolak, tidak diterima. Nah, ini 10 golongan, nggak usah dibahas semua 10, lama. Kita ambil satu aja yang berkaitan dengan pertanyaan, yaitu rajulun la tanhahu sholatuhu anil fahsya'i wal munkar. Seseorang yang dengan sholatnya tersebut tidak dapat mencegah dirinya, tidak dapat membentengi dirinya dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Yang dimaksud perbuatan keji, perbuatan munkar ada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah, termasuk tadi itu. Mabuk itu oleh Allah, ada ayat Qur'annya. Nah, berarti kalau umpama ada orang Islam sholat tapi masih mabuk, berarti itu menunjukkan bahwa sholat yang selama ini dikerjakan belum benar, belum sempurna. Kata Arab sholat kebodohan. Itu karena orang kalau mengerjakan sholatnya benar, pasti dia akan terbentengi dirinya, tercegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar kalau sholatnya benar. Begitu. Nah, sementara kan kita sholat, tentu kita mengharapkan sholat yang kita kerjakan ingin diterima. Pastilah. Namanya kita mengerjakan sholat, pasti ada harapan, ya Allah terima sholat. Nah, bagaimana mungkin Allah akan menerima sholat kita kalau sholat yang kita kerjakan belum ada buahnya, belum ada hasil. Sholat itu ada buahnya. Sholat itu perintah Allah. Sholat itu kewajiban setiap orang Islam yang mukallaf, yang sudah balik dan berakal sehat. Samrotus sholat, buahnya sholat apa? Tanha anil fahsya'i wal munkar. Tercegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Itulah buahnya sholat. Berarti kalau kita sering sholat tapi masih maksiat, itu ibarat pohon nggak berbuah, nggak bermanfaat. Kayak kartu deh. Ya, karena kita ngajinya, hari ngaji bukan guru benernya.
Ya aku ngaji bener atunya. Oh. Ya mau ngaji bener kok ngomong ngaji bro. Pak itu kenerangkan ilmu ini mah kita paham punya punya pengetahuan. Adapun selanjutnya terserah masing-masing. Ya orang anu sholat, berarti gak ada orang mabok, berarti dosa sampai ya terserah masing-masing itu. Gitu ya, gitu. Nah, jadi maksudnya kesimpulannya, kalau kita sayang terhadap sholat yang kita kerjakan, yuk kita jaga sholat yang kita kerjakan dengan cara menjaga diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Karena buahnya sholat adalah kata Allah, aqimis sholat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kata Allah dalam Al-Quran surat 29, surat Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, aqimis sholat, dirikan sholat, inna sholata, sesungguhnya sholat yang didirikan dengan benar tanpa anil fahsya'i wal munkar, itu akan dapat mencegah diri kita, membentengi, menjaga diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Berarti kalau umpama seperti itu, berarti selama ini dia belum sholat sebenarnya. Perkara casing, perkara cangkang belum ada isi. Mau nggak dikasih durian makan? Dikasih durian mau nggak? Tapi cangkangnya doang. Jangan kau tanya dia. Lah kalau kita beli durian, berarti yang kita tuju cangkangnya isinya. Lah kalau kita sholat berarti yang kita tuju isinya sholat. Buahnya sholat apa? Tanpa anil fahsya'i wal munkar. Kira-kira ya ke atas ya? Jelas. Nah, ada yang ke atas tadi. Jelas. Nah, akan sudah menyampaikan jawabannya ya. Karena orang bertanya harus dijawab dan jawabannya harus sesuai dengan dalil agama gitu ya. Jawabannya harus sesuai dengan dalil agama. Nah, akan sudah jawab. Adapun setelah akan memberikan jawaban seperti itu masih mabok, terserah tetap. Mabok mana? Nah, ada dosa mana? Yang penting akan sudah memberikan jawab. Jadi akan ada katanya bebas tanggung jawab dan kewajib. Kurang sholat berarti gak jaga urut, kurang tersolat berarti dosa sampai urut. Jelas ya Arya? Yang lain. Ada cukup ya. Untuk mengkodok sholat Kang. Untuk mengkodok sholat lanjut. Kan orang kakarak sholat deh selama 1 tahun akhir-akhir ya, mulai balik lah. Jalan-jalan sholat mah. Ngakunya hidupnya, untuk ela-elanya. Selama 12 saya. Donkor, Febri. Febri. Nasgor. Oh ya. Jadi katakan sebuah kewajibannya kan sholat ya. Betul. Jadi selama 12 tahun ini misalnya orang menjalani sholat eta. Selama 12 tahun. Paling meninggalkan sholat. Masya Allah. Lanjut. Terus cara mengkodona kumakan apa eta bisa di sekaliguskeun apa tibang apa kudu hiji-hiji. Dan amun teu dikodok eta kan hukumna berarti urang hutang ka Allah. Hutang ka Allah. Kudu dibayar. Ya datang make duit. Iya. Suka urang diukur ke mawar duit. Mayarna siksaan. Jadi eta 1 kali meninggalkan sholat itu harus dibayar di neraka 500 tahun tidak kali. Itu 1 waktu. Itu membayar dosa meninggalkan sholat 1 waktu. Itu membayarnya dengan disiksa di neraka dibakar 500 tahun. 1 hari di neraka itu perbandingannya sama dengan 1000 tahun di dunia. Berarti 1000 tahun kali 500 tahun berapa? Tahun. Jahat sebenarnya. Barang. Baik ya. Baik. Iya. Bagus pertanyaannya.
Berarti nggak semata-mata Febri bertanya seperti itu, berarti ada niat Pak, ada niat baik untuk baik ini. Mudah-mudahan dapat hidayah dari Allah ya. Siapa tahu mudah-mudahan untuk ya. Karena ini pertanyaan sebenarnya ini kalau orangnya nggak jujur malu ini, tapi bagus, akan nggak mencela malah memuji, berani bertanya seperti itu. Jadi berani mengungkapkan kejelekan diri sendiri. Orang kan kebanyakan pakai kejelekan diri, ikut-ikutin kan. Nah, baik. Ya bilang aja ya, ngajinya. Ngaji berarti beragar ngaji diri, perbaiki diri. Supaya ngaji ngasal biji, biji asal sinau. Baik. 12 tahun, 1 tahun 360 hari. Coba yang pegang HP, buka kalkulator. Ya Pak. 360 kali 12 berapa? 60 kali 12 4.320. 360 kali 12 4.350. 320. 20. Hah? 20. 4.320. 4320. Nah berarti Febri punya hutang ke Allah, hutang sholat sebanyak 4.320 waktu. 4.320 waktu. Itu hutang kepada Allah. Kita punya hutang kepada manusia aja wajib dibayar. Apalagi kepada Allah. Membayar hutang kepada Allah itu lebih berhak. Kalau kita punya hutang kepada manusia, keburu mati, belum sempat bayar, itu ruh kita bergantung di antara langit dan bumi dan diterima oleh Allah ruh kita. Ada hadisnya itu. Jadi ruhnya orang yang berhutang itu akan bergantung di antara langit dan bumi. Wa Allah terima ruh. Nah baik. Apalagi hutang kepada Allah 4.320 waktu. Lalu bagaimana saya ada niat dalam hati ingin memperbaiki diri saya, ingin bertaubat kepada Allah, ingin mengkodoknya. Bagaimana cara mengkodoknya? Sudah. Oleh karena itu banyak banget ya 4.320 waktu. Kalau umpama kita mau mengkodok sekaligus nggak mungkin terbaik, nggak mungkin kuat. Boro-boro kita melakukan sholat sebanyak 4.320 waktu kali 17 coba itu 4.320 kali 17 kali 17 73.440. Oh 73.440 rakaat. Eta 17 ya 17 rakaat, subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 2 rakaat, isya 4 rakaat, jumlah 17 rakaat kali tadi 4.320, hasilnya 73.440 rakaat. Berat tuh. Boro-boro kita melakukan sholat dengan rakaat sebanyak itu 73.440 rakaat. Sholat tarawih 20 rakaat kalau baru itu. Kita katakan 20 rakaat. Boro-boro tarawih 20 rakaat, subuh 2 rakaat kalau baru itu. Timbang 2 rakaat. Apalagi ini 73.440 rakaat. Tapi jangan berkecil hati. Cek tadi ke innahu kana tahu sesungguhnya Allah Maha penerima tahu. Asal kita benar-benar hati niat, ada keinginan, ada niat ingin bertaubat. Masa saya selama hidup sudah ada perubahan, ada yang lebih baik. Nyesel dalam hati ya Allah. Saya ingin bertaubat, ingin kembali jannah. Nah, istighfar berbanyak ya Febri ya. Istighfar, pulang hitung baik. Ayo minta omah. Ya udah, kalau benar-benar Febri ada niat ingin mengkodok sholat yang ditinggalkan selama 12 tahun dengan jumlah rakaat 73.440 rakaat. Kalau memang ada niat ingin mengkodok itu, udah. Berarti setiap hari dalam 5 waktu Febri sholatnya 2 kali.
Maksudnya begini, misal hari Senin nih, Senin sampai Isya kan 5 waktu ya. Pertama Senin subuh, Senin zuhur, Senin asar, Senin maghrib, Senin Isya 5 waktu. Nah, dari subuh sampai Isya 5 waktu itu hari Senin. Caranya dua kali. Hari Senin ini sholat subuh untuk hari ini. Setelah selesai sholat subuh untuk hari ini, sholat subuh deh untuk kodo yang tahun yang lalu. Lakukan seperti itu dalam 5 waktu. Subuhnya 2 kali, zuhurnya 2 kali, asarnya 2 kali, maghribnya 2 kali, isyanya 2 kali. Lakukan tiap hari sampai mati, sampai lunas. Mudah-mudahan lunas. Amin. Itu mau teh husnul khotim. Amin. Niatnya, iya. Yang sholat subuh kan kalau yang sholat subuh Senin hari ini namanya sholat ada ya. Kan sholat itu ada sholat ada sholat qadha, ada sholat i'adah. Kalau sholat ada, sholat tunai. Maksudnya sholat yang kita kerjakan di dalam waktunya yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sholat subuh ya di waktu subuh, sholat zuhur ya di waktu zuhur, dan seterusnya itu namanya sholat ada. Kalau sholat qadha itu sholat yang dilakukan membayar sholat yang tertinggal, namanya qadha. Kalau ini ada mengulangi sholat, sudah sholat tapi diulangi lagi boleh itu. Ya, baik. Nanti juga akan dibahas nanti. Baik. Nah kita bahas sholat qadha ya. Yang kita bahas sesuai pertanyaan sholat qadha. Caranya pertama, Febri, sholat subuh ada ya. Niatnya usolli atau sunnah rakaat ini mustaqbilan berarti adaan makmuman lillahi ta'ala. Udah berjamaah aja, ikutin. Nah itu selesai rakaat itu sholat subuh hari ini sholat ada. Biasa Febri misalnya mau ikut wiridan sampai ditutup dengan doa. Nah orang-orang pulang kita sholat lagi, sholat subuh lagi 2 rakaat. Sholat subuh qadha yang itu tadi yang 73.440. Caranya begitu, lakukan tiap hari. Setiap satu waktu sholat kita lakukan 2 kali. Ada qadha. Jelas nggak? Paham nggak? Paham. Itu caranya. Nggak usah tulis karena kebanyakan. Siapa tahu dengan cara seperti itu, manakala ajal datang, sholat tidak berarti husnul khotimah. Rezeki yang paling berharga, lebih berharga daripada dunia dan isinya adalah meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Itu rezeki yang sangat berharga. Orang kalau meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu ahli surga. Dosanya diampuni, imannya, Islamnya, kebaikan terima. Itu rezeki yang paling berharga daripada dunia dan isinya. Meninggal dunia husnul. Buat apa kita uang banyak berlimpah, rumah mewah dengan bertingkah, kendaraan serba mengkilat, istri 4, hebat banget. Tiap pagi sarapan makan ketupat. Kalau meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, dalam keadaan jelek. Jadi ada mati husnul khotimah, ada mati su'ul khotimah. Nah mati yang bagus namanya mati husnul khotimah, seperti tadi tuh Ustazah Taslimah lagi baca wa ilahukum ilahu wahid, meninggal dunia itu husnul khotimah itu. Ini mah pas matinya lagi nggak pokok. Nauzubillah min. Yang lain nggak ada. Jam berapa ini? Enggak sih. Jam berapa ya? Tanggal 12. Jam 12? Oh, kurang. Kurang. Udah kemarin sampai jam 11 kemarin ya. Nanya tuh. Iya kodok dulu ya. Oh, Nah kalau kodok ada antikan kodokan. Seperti partos ya. Jangan partos suki. Pakai al-samsiah partos dos. Soalnya partos suki rakaat ini oleh karena enggak makmum ya. Enggak makmum kan, enggak berjamaah kan. Kodok sendirian kan, munfarid. Usolli partos suki rakaat ini mustaqbilan berarti kodokan lillahi ta'ala. Jadi adaannya dengan kodokan, tapi jangan pakai makmuman karena sholatnya sendiri.
ya. Ini Pak. Ya, baik kata. Ya, baik. Dalam hal meninggalkan sholat fardu itu ada dua macam. Ada meninggalkan sholat fardu biudrin dengan sebab adanya ujur, alasan yang dibenarkan oleh hukum agama, seperti tidur yang tidak disengaja, tahu-tahu bangun kesiangan, dan seperti lupa bukan rekayasa, bukan lupa tapi asli lupa nggak ingat sholat, terus ingat astagfirullahaladzim belum sholat, nah kodok berarti. Nah, kalau meninggalkan sholatnya seperti ini namanya meninggalkan sholat biudrin dengan sebab adanya ujur. Yang kedua, ada meninggalkan sholat bigoiri ujrin, tanpa ujur, tanpa alasan yang bisa ditolerir oleh hukum agama. Jadi meninggalkan sholatnya memang sengaja, nggak ada halangan yang dibenarkan oleh hukum agama, sengaja. Nah ini yang mana nih? Yang disengaja apa? Yang ada ujur? Ujurnya apa? Tidurnya habis isya, tapi belum sholat isya. Iya, nggak bisa. Selesai. Nggak bisa karena bentar gitu. Iya, ya, berarti sengaja kan? Udah tahu bahwa waktu isya sudah masuk, tapi ditangguhkan, dinanti, dengke lah, akhirnya jadi bangke, gitu kan? Nah ini termasuk dalam kategori fawailul lil musallin, maka kecelakaanlah bagi orang yang melalaikan. Ini maksudnya kategori melalaikan, berarti meninggalkan sholat sisanya. Berarti saat itu Sule meninggalkan sholatnya diikuti mobil tanpa adanya ujur, berarti tanpa adanya alasan yang bisa dibenarkan oleh hukum agama, berarti sengaja. Nah bangunnya pas subuh, ya. Jangan nambah. Pertanyaannya, apakah saya kodok sholat isya dulu, kemudian baru sholat subuh, atau sebaliknya sholat subuh dulu baru kodok isya? Baik. Oleh karena sulit meninggalkan sholatnya tanpa ujur, ya disunahkannya oleh agama sulit mengkodok subuh dulu. Mengkodok sholat isya dulu, ya. Setelah mengkodok sholat isya beres 4 rakaat baru sholat subuh. Itu pun kalau waktu untuk mengerjakan sholat subuh enggak mepet. Nah kalau umpama mepet, aduh, ini sebentar lagi matahari terbit, kan waktu habis sholat subuh sampai matahari terbit. Kalau matahari terbit berarti waktu subuh udah habis tuh. Kira-kira biasanya matahari terbit jam berapa? Jam 7. Ada 6 udah berapa? Kurang genap. Hah? Setengah genap aja nama. Ya. Jam berapa? Nah, misal nih matahari misal terbitnya jam 05.30, umpama ya, umpama. Nah sementara sudah ada waktu cuma 4 menit. Kalau umpama kodok isya dulu, pasti akan kehabisan waktu untuk sholat subuh. Nah kalau situasi kondisi seperti ini, maka lebih baik sudah sholat subuh dulu. Nah 2 rakaat. Setelah sholat subuh beres, ternyata benar matahari berarti habis waktu subuh. Nah baru sholat kodok isya. Tapi kalau waktu masih berpuasa, kodok isya dulu baru subuh. Supaya apa? Supaya tertib. Karena isya itu adanya sebelum subuh kan susunannya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Sudah tertib itu. Jelas ya? Gimana?
bisa. Enggak. Ada keterangan dalam kitab Fathul Muin, apabila kita meninggalkan sholat tanpa adanya wudhu, maka al-qadhu fawrun, itu wajib segera dipotong, jangan dinanti-nanti. Kalau umpama misalnya nanti aja kalau isanya besok, nggak bisa misalnya kita suatu aja gitu ya, atau iya malamnya kan, udah aja hari ini mas saya subuh aja deh gitu ya, udah mepet ini kan waktu subuh, hari kodok kan boleh ke subuh ya, boleh tuh, boleh kodok mah, nanti aja deh kodok isanya, kita malam lah, sholat isya. Nah itu makruh, satu makruh. Yang kedua, kita kembali tadi, kita kan nggak tahu datanya aja, takutnya belum sempat ngono isya, aja udah, ini kebayang kan? Karena itu. Pak Ustadz, berarti sama seperti puasa juga ya? Kodok puasa gitu. Kalau kodok puasa untuk tahun-tahun yang lalu. iya, tahun sekarang kodok. Mumpung belum datang Ramadan tahun ini. Ini sekarang kan tahun 1444 Hijriah, ya kan? Muharram, Syawal, Mulud, pada awal, akhir aja puas. Nah, cepet kodok tuh. Kalau memang kita punya kodok puasa Ramadan tahun kemarin, cepet kodok sekarang, masih banyak Pak. Jangan sampai keburu datang Ramadan tahun ini. Kalau umpama belum dikodok, akhirnya keburu datang Ramadan tahun ini, maka itu terjadi pengulangan tahun. Maka dikali dua. Iya. Misal tahun kemarin kita punya kodok 10 hari nggak puasa, sampai sekarang belum dikodok, akhirnya keburu datang Ramadan tahun ini, berarti 10 kali 2 20. Nanti tahun depan 22 keburu datang lagi Ramadan, kayak dulu semakin berat. Namanya itu meremehkan kewajiban. Itu resikonya. Itu resiko yang harus kita terima akibat tadi meremehkan kewajiban. Berarti 12 tahun. Konsekuensi seperti itu, konsekuensi. 12 tahun dikali 500 dah. Maksudnya Ya guna apa kita lain ngitung poros sholat, lain ngitung poros Ramadan, hitung gitu. Bagus. Berarti ada niat. kali. Baik, kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, oleh karena sudah agak larut malam, cukup ya. Cukuplah. Kalau memang tidak ada pertanyaan yang lain. Pertanyaan terakhir Pak. Boleh. Tapi merujukan tadi Pak akan diceritakan ini pertama ya cerita tentang hewan. Hewan. Ya, Ah. ditanyakan pandangan Islam terhadap hewan, apakah emang setiap hewan bertasbih itu bagaimana setelah hari kiamat setelahnya gitu, apa ada Aduh, nggak ketangkep nih. Nggak ketangkep. untuk hewan pandangan Islam terhadap hewan. Hmm. Jadi kan ada beberapa hewan yang mungkin diharamkan seperti terus dan ada hewan yang jadi pernah dengar semua hewan atau makhluk bertasbih Pada Allah. Baik. pandangan itu terus yang kedua lagi Tapi ya dua terkait hewan ya. Hah? Terkait hewan ya. Terkait hewan, pandangan Islam terhadap hewan. Memang ada ayat Quran yang berbunyi begini. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbih kepada Allah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Nah, ini kalimatnya seluruh makhluk. Berarti semua, baik makhluk yang bernama manusia, baik makhluk yang bernama hewan, baik makhluk yang bernama malaikat, baik makhluk yang bernama jin. Seluruh makhluk yang ada di langit ini, ya.
yang dalam tanda kutip mereka beriman kepada Allah. Walaupun hewan nggak beriman, tapi hewan nanti terbagi dua. Ada hewan yang dimuliakan oleh agama, namanya mutarom. Hayawanul mutarom, hewan yang dimuliakan oleh agama. Ada hewan yang dihinakan oleh agama, tidak dimuliakan, namanya hayawan ghairul mutarom. Adapun hewan-hewan yang dimuliakan oleh agama seperti ayam, kambing, sapi, kerbau, onta yang dibolehkan untuk dipakai sedekah, pakai korban ya. Nah, itu hewan-hewan yang dimuliakan oleh agama. Adapun hewan-hewan yang dihinakan oleh agama adalah hewan-hewan yang apabila dimakan oleh hukum agama dihukumnya haram, seperti babi, anjing, ya, pokoknya haram. Nah, hewan-hewan yang dimuliakan oleh agama itu tidak boleh dibunuh tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Tertentu dimuliakan seperti kucing, ya, dan mereka berarti kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan-hewan yang dimuliakan oleh agama. Bahkan hewan-hewan yang dimuliakan oleh agama ini sebenarnya lebih mulia daripada manusia yang beragama Islam tapi meninggalkan sholat. Lihat dalam kitab Safiinatul Najah, yang dihinakan oleh agama, yang tidak dimuliakan oleh agama ada 6. 1 orang kafir. Orang kafir ini lebih hina daripada hewan. Hewan nggak beriman wajar karena nggak dikasih akal, dan hewan tidak diperintahkan untuk beriman kepada Allah. Tapi ini manusia kafir, nggak wajar, berarti lebih hina daripada hewan. Nah, satu. Yang kedua, pelaku zina muson. Kan zina itu ada zina muson, zina muson itu al-bah apalagi. Kemudian babi dan keturunannya, kemudian anjing dan keturunannya, kemudian pokoknya ada 6 ya. Nah, yang terakhir itu yang paling pertama itu tariku sholat. Tariku orang yang meninggalkan sholat, kemudian pelaku zina muson, kemudian pembunuh, kemudian babi, ini anjing. Anjing dulu baru babi. Nah, ternyata anjing berada pada posisi nomor kelima, babi ke nomor ke-6. Tapi orang yang meninggalkan sholat ada di posisi pertama. Ini menunjukkan betapa alangkah lebih hinanya orang yang meninggalkan sholat daripada yang ada di 6. Gitu. Nah, yang mungkin ditanyakan apanya ini? Mungkin ditanyakan bertasbih atau kehidupan mereka, tentang kehidupan mereka selanjutnya ketika emang misalkan dunia ini berakhir kiamat. Oh gitu. Nah, apakah ada kehidupan mendatang terus atau ada sama surga neraka apa ya? Enggak sampai ke situ. Cuman atau